li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita akan kembali melanjutkan materi tentang kurikulum sekolah penggerak. Saat ini kita akan masuk pada materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang sebelumnya kita sudah mengetahui tentang beberapa hal yang berkaitan erat dengan kurikulum, ya, mulai dari capaian pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah di pusat, yang di capaian pembelajaran itu kemudian kita buatkan turunan, ya, berupa alur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bisa kita capai. Tapi sebelum nyampe kepada modul pembelajaran itu, kita harus melalui satu season atau satu sesi di sekolah kita, yaitu bagaimana pendidikan menyusun kurikulum operasional sekolahnya, ya. Jadi sekolah itu belum bisa melakukan kegiatan belajar mengajar sampai mereka memiliki kurikulum operasional di satuan pendidikan tersebut, ya. Nah, ini pentingnya perlu belajar secara mendalam dulu tentang prinsip, ya, prinsip dalam mengembangkan kurikulum, ya, yang kurikulum sekolah kita itu harus bisa kita gali, bisa kita susun, ya, sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Artinya ada karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri, sehingga galian dari karakteristik satuan pendidikan, ya, kesimpulannya itu yang kita susun dalam bentuk kurikulum. Nah, kurikulumnya itu nantinya, ya, akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ya, dalam masalah ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan ketika menyusun kurikulum, ya. Prinsip yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan ketika menyusun kurikulum, yang pertama adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah itu dipusatkan pada peserta didik, ya. Di sini pembelajaran harus memenuhi potensi atau kebutuhan dari perkembangan dan tahapan belajar, sehingga ada kita kenal dengan istilah fase-fase sebagai klasifikasi dari kemampuan belajar anak-anak didik kita. Dari situ kita bisa menentukan materi yang akan kita sampaikan kepada anak kita, ya, walaupun dia domainnya sama, tapi tahapan dari materi itu nanti akan berbeda-beda, ya, karena tergantung dari fase anak itu sendiri. Tentunya ini akan memberikan satu suasana yang lebih menyenangkan lah buat satuan pendidikan, baik guru maupun siswa. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam poin yang pertama ini, ya, bahwa setiap kali kita menyusun kurikulum itu tidak boleh kita lepaskan, ya, susunan yang kita susun dari kurikulum operasional sekolah itu, ya, ini profil pelajar Pancasila. Ini yang harus menjadi rujukan utama kita, sehingga apapun materi yang kita sampaikan itu harus bisa kita kaitkan dengan
profil pelajar Pancasila tersebut. Ya, profil Pancasila itu uh, nantinya ya dia akan membuat turunan tersendiri, itu yang akan kita lakukan di modul pembelajaran. Nah, yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum yang kedua itu adalah harus kontekstual. Ya, harus kontekstual. Artinya masing-masing satuan pendidikan itu kan punya ciri khas tersendiri, Bapak Ibu ya. Misalnya kami di NTB itu tentunya tidak akan sama kondisi pendidikan di NTB, kondisi lingkungan di mana satuan pendidikan yang ada di NTB itu dengan kondisi lingkungan yang ada di Sumatera Barat, ya. Sehingga di sini kita tidak bisa paksakan harus satu kurikulum yang kita gunakan, artinya satu konsep gitu. Itu tidak bisa kita paksakan. Kita harus menggali, makanya tahap awal yang kita lakukan dalam prinsip itu adalah betul-betul kurikulum itu ya dibangun atau disusun untuk kepentingan anak-anak didik kita di satuan pendidikan itu. Nah, jadi dia harus kontekstual, dia harus sesuai dengan karakteristik ya, antara karakteristik satuan pendidikan, kemudian konteks sosial, budaya dan lingkungan, serta dunia kerja. Nah, ini yang menjadi menjadi titik perhatian kita, yaitu seperti apa kita mempersiapkan anak didik kita ya untuk bisa masuk di dunia kerja dan industri. Walaupun kita berada di materi pendidikan agama Islam, tapi sebenarnya ya kita itu bisa membekali anak-anak kita itu ya dengan bekal agama, pengetahuan agama yang kuat, supaya ketika mereka masuk ke lembaga industri atau lembaga-lembaga yang lain, mereka memiliki ciri khas yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ya, mungkin disitulah dia profil Pancasila itu sangat dibutuhkan. Makanya ada ada tuntutan ya bagi guru agama khususnya di dalam mendidik anak-anak kita, supaya mereka itu ya setidaknya guru agama itu menjadi pelopor lah bagaimana nilai-nilai atau profil dari profil pelajar Pancasila itu bisa kita capai ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir ya, dari prinsip dasar penyusunan kurikulum itu yaitu esensial ya. Jadi tadi yang pertama berpihak kepada siswa, artinya kurikulum itu dibangun betul-betul untuk memberikan akses kepada siswa kita terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Kemudian dia harus memiliki kontekstual yang bagus antara kondisi lingkungan masyarakat di situ dengan materi yang akan mereka pelajari selama di satuan pendidikan. Nah, lalu yang ketiga, ini harus memiliki esensial ya, esensi ya, semua unsur atau informasi penting yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan itu bisa kita dapatkan dalam satu dokumen. Artinya satu dokumen kurikulum satuan pendidikan gitu. Setelah kita menyusunnya ya, dalam proses perjalanan pembelajaran itu kita bisa menemukan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita pada pembelajaran itu pada dokumen kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan itu sendiri. Sehingga ini tiga konsep dasar ini ya akan sangat membantu bagi
para pengelola pendidikan untuk menyusun kurikulum yang betul-betul memiliki konektivitas ya antara peserta didik kita dengan kondisi luar mereka. Seperti yang disebutkan tadi itu kan ada kita selaku guru itu disiapkan untuk mendidik anak-anak kita itu bagaimana mereka bisa masuk gitu di dunia industri, dunia kerja, apalagi kondisi zaman kita di masa-masa yang akan datang ini kita tidak tahu seperti apa. Sehingga penting bagi kita ya, Bapak Ibu guru yang khususnya yang mengajarkan tentang pendidikan agama Islam itu untuk selalu ya, memiliki semangat dalam kalau kita bilang mentransfer mungkin nggak pas ya, membimbing lah ya, membimbing, mendampingi dan mengarahkan anak-anak kita supaya mereka itu betul-betul memiliki pemahaman yang mantap, yang kuat, dan mereka berpegang teguh pada ajaran agama kita, sehingga puncak dari capaian pendidikan nasional ya berupa turunan dari tujuan pendidikan nasional dalam bentuk profil pelajar Pancasila itu betul-betul kita bisa capai. Di samping mereka memiliki kemampuan intelektual keagamaan, mereka juga tidak kalah persaingannya dengan orang lain di kehidupan dunia ini. Itu mungkin yang perlu kita yang bisa saya sampaikan tentang prinsip penyusunan kurikulum ini, Bapak Ibu ya. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu tentang prinsip kurikulum yang saya sampaikan tadi ya. Kami persilahkan Ibu Tuti atau Ibu Nur Saidati, mungkin ada yang mau ditanggapi apa bentuknya, silakan, atau mungkin ada yang mau dikritisi dari apa yang saya sampaikan tadi, silakan Pak Saipudin. Bu Tuti gimana? Ya, dari pertama sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju yang sudah Bapak paparkan sebentar ini. Mungkin sedikit cuma ada masukan. Kita sebagai guru agama tadi kan bisa membimbing atau mengajak anak kita kepada yang lebih baik. Mungkin tambahnya tentu kita sebagai panutan atau teladan bagi anak kita. Dari mungkin cara bersikap, cara berbuat itu tentu sudah pasti ya Pak ya. Mungkin ya ada sebagian kecil, mungkin ada kadang-kadang kan dalam teorinya banyak yang mampu seperti itu. Cuma kadang-kadang ada dalam prakteknya kurang. Menurut saya bagaimana kita betul-betul sesuai ucapan dengan perbuatan kita. Barangkali itu mungkin tambahan atau masukan Bapak. Itu saja Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Tuti ya. Jadi terima kasih tanggapannya. Tadi sudah ada 3 ya prinsip kurikulum yang kita sampaikan. Yang pertama harus bertumpu kepada siswa itu sendiri, artinya kurikulum itu betul-betul disusun ya untuk kepentingan mereka di masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian yang kedua dia harus memiliki kemiripan ya, atau dia nyambung lah dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk kepada yang keempat, ini ada akuntabel ya Ibu. Jadi kurikulum itu tidak hanya sebatas yang tadi itu, artinya kekhawatiran kita tentang adanya siswa kita yang memang bukan hanya siswa, mungkin kadang-kadang juga kita seperti itu ya,
yang kadang kita hanya bisa menyampaikan tapi juga kadang-kadang tidak mampu mengamalkan gitu. Nah, tapi di sini yang ingin saya sampaikan ada akuntabilitasnya ya dari kurikulum yang kita susun nanti di satuan pendidikan itu. Artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ini yang akan mengarahkan kita untuk bisa mendampingi dan membimbing anak kita ke situasi yang mengarahkan mereka supaya menjadi anak-anak yang memiliki kemantapan sikap ya, kemantapan mental dan sebagainya ya. Nah, itu sebabnya ya penyusunan kurikulum itu harus melibatkan dari banyak pihak gitu. Harus melibatkan banyak pihak. Tidak hanya sekedar guru dan kepala sekolah saja yang menyusun kurikulum ya. Tapi kurikulum itu disusun oleh semua yang terlibat di dalam satuan pendidikan itu ya. Baik itu komite sekolah, kemudian orang tua, kepala sekolah, guru, pengawas, dan intinya siapapun yang terlibat di dalam sekolah itu, ya di dalam satuan pendidikan itu, mereka ya akan dilibatkan untuk menyusun kurikulum itu sendiri. Ya. Sehingga konsep dasar dari penyusunan kurikulum yang sudah kita pelajari hari ini, ya, itu akan menjadi panduan yang sangat penting untuk kita menyusun kurikulum bersama orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Ya, itu Ibu Tuti. Mungkin ada lagi, Bu Nur. Mohon maaf Bu, saya gangguan lagi nih kayaknya. Halo, Ibu Nur Saidati. Ya, lanjut Pak. Gimana? Ya. Sudah Pak. Sudah paham. Ya, sudah masuk suara saya? Masuk Pak. Dengaran ya? Oke, kita lanjut ya. Halo? Mohon maaf. Ya lanjut Pak, lanjut Pak. Di laptop saya masih agak sedikit gangguan, tapi nggak apa-apa. Baik. Nah, ini dia ya. Tadi kita sudah memahami tentang prinsip dasarnya dalam penyusunan kurikulum itu. Sekarang tinggal bagaimana antara semua pihak ini, ya terutama kita selaku guru penggerak, menggerakkan semua pihak untuk bisa menyusun kurikulum secara bersama-sama dengan berpegang pada konsep yang sudah ada. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sebelum kita berakhir ya, kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.